Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Muhammad Ika Ramadan, NIM 425176007 dari Kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Profesionalisme dan Etika, yaitu Etika Profesi sebagai Pedagang. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas pokok pembahasan sebanyak 5. Yang pertama itu pengertian pedagang, yang kedua itu bagaimana etika berdagang, yang ketiga itu tujuan dan manfaat etika berdagang, yang keempat itu sikap dan perilaku pedagang, dan yang terakhir itu ciri-ciri pedagang yang berhasil. Selanjutnya, pengertian pedagang. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan. Pedagang dapat dikategorikan menjadi pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran. Sedangkan pedagang eceran disebut juga pengecer atau menjual produk komoditas langsung ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan. Pemilik toko atau warung adalah pengecer. Contohnya kita bisa lihat di warung kaki 5. Itu merupakan pengecer yang membeli satuan dari pedagang grosir lalu dia jual. Tidak sampai situ pengertian dari pedagang. Pengertian dari pedagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang, baik itu asongan, buah-buahan, dan sebagainya. Entah itu lokasinya, tempatnya di kendaraan umum, di perempatan jalan, dan sebagainya. Namun, menurut saya sendiri itu pedagang merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting dalam roda perekonomian kita, apalagi di masa saat ini. Karena tanpa adanya pedagang, kita sebagai masyarakat sangat dirugikan, karena tidak adanya proses perekonomian yang berjalan untuk menghidupi keseharian kita sebagai makhluk hidup. Dan dengan adanya pedagang, kita bisa mendapatkan suatu barang yang kita inginkan sesuai dengan harga tersebut yang telah kita sepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pedagang dan pembeli. Selanjutnya, masuk ke topik pembahasan kedua, yaitu etika berdagang. Di sini saya memasukkan 4 poin saja, namun banyak etika berdagang di luar sana yang dapat teman-teman untuk eksplor lagi lebih dalam. Poin pertama itu jujur dalam melakukan perdagangan, yaitu dalam transaksi jual beli. Contohnya, pedagang dan pembeli harus saling jujur, dalam artian tidak berbohong, tidak menipu, atau tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Hal ini karena transaksi jual beli yang tidak didasarkan atas perbuatan tidak jujur, selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas akan menimbulkan dosa, juga akan menimbulkan pengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, usaha yang dilakukan oleh pedagang akan mengalami kebangkrutan. Sebab lama-kelamaan tindakan kecurangan yang dilakukan akan ketahuan, dan tentunya penjual akan kehilangan pembeli. Karena itu, jujur dalam melakukan perdagangan adalah modal awal dari keberhasilan perdagangan dan bisnis usaha yang akan dijalani atau yang sementara digeluti. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab. Dalam hal transaksi, misalnya transaksi jual beli pedagang, antar pedagang dan pembeli harus sama-sama bertanggung jawab. Dalam artian, pedagang harus bertanggung jawab menjaga amanah atau kepercayaan masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Kewajiban dan tanggung jawab para pedagang diantaranya adalah menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup, serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan para pedagang dilarang menimbun barang dagangannya. Contohnya itu penjualan masker di awal pandemi. Ada yang borong masker dan dia jual dengan harga yang lumayan mahal, dengan harga yang selangit dan tidak sesuai dengan harga normalnya. Tindakan menimbun barang merupakan salah satu bentuk kecurangan dari para pedagang dalam rangka memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.
Sedangkan tanggung jawab pembeli dalam kegiatan perdagangan adalah membeli barang tersebut sesuai dengan harga yang disepakati dan tidak menyakiti hati penjual ketika melakukan pembelian. Jadi di sisi lain pedagang bertanggung jawab, di sisi lain juga pembeli bertanggung jawab, dalam artian saling menjaga kepercayaan, saling percaya saja. Kemudian poin ketiga itu tidak melakukan penipuan. Dalam melakukan perdagangan dilarang melakukan penipuan baik kepada pedagang maupun kepada pembeli. Entah itu ditulis besar-besar timbangan jujur, tapi yang kita tahu kadang tidak sesuai dengan pas kita timbang di rumah, yaitu salah satu penipuan, bentuk penipuan. Jadi kita harus ketika menjadi pedagang, etika pedagang itu tidak melakukan penipuan. Dan yang terakhir itu menepati janji. Dalam artian melakukan perdagangan, penjual dan pembeli juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang. Di antara janji-janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada pembeli yaitu mengirim barang tepat waktu. Misalnya kita estimasikan waktu paling lama 3 hari ke depan barang sudah ada, namun alhasil sampai 1 minggu pun barang tersebut belum ada. Kan itu namanya tidak menepati janji pembelinya. Serta contohnya juga kualitas barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan hasilnya, ataupun spesifikasinya tidak sesuai dengan perjanjian semula, dan lain sebagainya. Kemudian janji yang harus ditepati oleh pembeli adalah membayar tepat waktu. Jadi tidak dari sisi pedagang, pembeli juga harus membayar tepat waktu yang dijanjikan, menyepakati perjanjian jual beli yang dilakukan, dan sebagainya. Selanjutnya masuk ke tujuan dan manfaat berdagang. Adapun tujuan etika berdagang, menurut Yusuf Kardani, ketika bisnis Islam bertujuan untuk mengajarkan manusia menjalin kerjasama, tolong-menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Adapun manfaat etika berdagang, yaitu salah satunya disukai banyak konsumen karena kejujuran yang dimiliki pedagang dan juga saling mendapatkan keuntungan baik itu dari sisi pedagang maupun sisi pembeli. Pembahasan selanjutnya yaitu sikap dan perilaku pedagang. Jujur kepada pembeli, memiliki sikap yang dewasa, berkomunikasi dengan baik, tidak mudah emosi, inisiatif sebagai pedagang atau pembuka dialog, baik, ramah, dan sopan kepada pembeli, serta berpakaian yang pantas dan menyesuaikan dengan keadaan. Itu adalah sikap dan perilaku sebagai seorang pedagang. Selanjutnya, ciri-ciri pedagang yang sukses. Saya di sini telah memasukkan 18 poin mengenai ciri-ciri pedagang yang sukses. Yang pertama itu bersemangat dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, berani mengambil risiko. Yang ketiga, berpikir maju. Yang keempat, mudah beradaptasi. Yang kelima, memanfaatkan kesempatan. Yang keenam, tidak keras kepala. Dalam artian kita harus mendengarkan kritikan ataupun saran dari orang-orang yang menurut kita sudah bagus, sudah kita pertimbangkan dan memang masuk di akal, ya kita bisa dengarkan. Selanjutnya itu yang kedelapan, percaya diri. Yang kesembilan, berkomunikasi dengan baik. Yang kesepuluh, tekun dan tidak cepat merasa puas. Yang ke-11 itu memiliki kemampuan analisis yang baik. 12 itu memahami proses. 13 tidak takut untuk gagal. 14 disiplin. 15 berinvestasi untuk diri sendiri. Nomor 16 beradaptasi dengan adanya kemajuan teknologi. Yang ke-17 suka menolong. Dan yang ke-18 menyukai tantangan. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan pada etika profesi sebagai pedagang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.